Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika untuk kelas 9. Materi pembelajaran untuk kelas 9 itu antara lain di semester 1, perpangkatan dan bentuk akar. Yang kedua, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang tiga adalah transformasi. Kemudian di semester 2, materinya adalah kekongruenan dan kesebangunan. Yang kelima, bangun ruang sisi lengkung. Itulah materi kelas 9 yang kita akan pelajari nanti. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mulai dengan perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasarnya kita perhatikan 3.1, menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Kemudian yang 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Yang pertama, menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Perkalian berulang bilangan yang sama. Kita lihat misalnya 8 kali 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 8. Sebanyak berapa faktor ini? Sebanyak 9 faktor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini perkalian berulang satu bilangan. Kemudian yang kedua, perkalian berulang bilangan 7 ya, sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ya, itu nama perkalian berulang. Misal lagi yang ketiga, perkalian berulang bilangan 10. 10 kali 10 kali 10 kali 10 ya. Nah, bentuk perkalian berulang itu dapat dituliskan dengan singkat, ya, yaitu dinamakan dengan bentuk pangkat. Ya, bentuk perkalian ini kita tulis dalam bentuk dengan singkat, yaitu dalam bentuk pangkat. Misalnya, perkalian berulang bilangan 8 ini sebanyak 9 faktor. Ini dapat ditulis dengan 8 pangkat 9. Ya. 8 pangkat 9, ada 9 faktor. Ini nanti jangan 8 kali 9, bukan 8 kali 9. Ya, 8 pangkat 9, yaitu 8 kali 8 kali 8, sebanyak 9 faktor. Yang kedua, perkalian berulang bilangan 7, ini sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis 7 pangkat 5. Ya, ini baca 7 pangkat 5. Kemudian yang tiga, perkalian berulang bilangan 10 sebanyak 4 faktor. 1, 2, 3, 4. Ditulis 10 pangkat 4. Ini namanya perpangkatan ya. Perpangkatan. 10 pangkat 4. Bukan 10 kali 4 nanti. Salah ya. Jangan biasa 10 pangkat 4, 10 kali 10 kali 10 kali 10. 7 pangkat 5. Nih, kita ambil contoh 7 pangkat 5. Bilangan 7 ini dinamakan dengan bilangan pokok atau basis. Ya. Bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 ini dinamakan dengan pangkat atau eksponen. Ya. Disebut dengan pangkat atau eksponen. Ini dibaca 7 pangkat 5. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Contohnya, tentukan nilai dari. Nah, 8 pangkat 5. 7 pangkat 6. Ya, di sini hati-hati. Karena sering terjadi kesalahan di sini. 8 kali 5. Nah, 7 kali 6 salah ya. 8 pangkat 5 itu kita kalikan. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8 sebanyak 5 faktor ya. Atau boleh kalikan 22 dulu boleh. 8
8 kali 8, 64. 8 kali 8, 64. Ini kali 8 ya. Nah, ya, 8. Kemudian 64 kali 64. 4096 kali 8. Jadi hasilnya 32.768. Itulah 8 pangkat 5. Bukan 8 kali 5 ya. Yang kedua 7 pangkat 6. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 faktor ya. Kita kalikan 22 dulu. Boleh ya. 7 kali 7 49. 7 kali 7 49 ya. 7 kali 7 49. Nah, kemudian yang 2 ini 49 kali 49 2401 kalikan dengan 49. Jadi hasilnya 117.649. Nah, itu hasil dari perpangkatan suatu bilangan ya. Nah, kemudian ada soalnya, tentukan hasil dari. Nah, ini nanti silakan kalian kerjakan di buku ya. Kerjakan untuk sekedar latihan kalian ya. Untuk latihan. Kemudian kita lihat sifat-sifat perkalian. Sifat-sifat perkalian. Perhatikan contoh berikut. Kita lihat. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu perkalian berulang sebanyak 4 faktor ya. Kemudian 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Kalau kita gabungkan, hilangkan kurungnya dulu. Nah, kita hilangkan kurungnya. Jadi banyaknya perkalian berulang ya, bilangan 3 ini ada 6 faktor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama artinya dengan 3 pangkat 6. Ini 3 pangkat 6 ya. 3 pangkat 6. Terus yang berikutnya 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. 5 pangkat 3 itu sama artinya dengan 5 kali 5 kali 5. Ya. Kemudian 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 faktor. Kemudian kurungnya kita hilangkan. Nah, kita gabung. Jadi menjadi perkalian berulang bilangan 5 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 faktor ya. Nah, ini ditulis 5 pangkat 7. Ya. 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 7. Yang ketiga, A pangkat 2 kali A pangkat 3. Ya. A pangkat 2 berarti A kali A. A pangkat 3 berarti A kali A kali A. Sebanyak 3 faktor. Kita hilangkan tanda kurungnya. Menjadi perkalian berulang A sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis A pangkat 5. Ya. Tulis A pangkat 5. Kemudian contoh yang berikutnya. N pangkat 5 kali N pangkat 2. N pangkat 5. Itu adalah perkalian berulang. N sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian N pangkat 2, perkalian berulang N sebanyak 2 faktor. Ya. Kemudian kita hilangkan tanda kurungnya. N, ya, perkalian berulang N sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 faktor ya. Jadi ditulis N pangkat 7. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari keempat contoh ini, ya, dari keempat contoh ini, bisa kita lihat bahwa 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, nah, itu hasilnya 3 pangkat 6. Ya. 3 pangkat 6. 4 tambah 2, 6.
Kemudian 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 itu sama dengan 5 pangkat 7. Ya, pangkatnya kita jumlahkan 3 tambah 4. Begitu juga A pangkat 2 kali A pangkat 3 sama dengan A pangkat 5. Ya, A pangkat 3 tambah 2 tambah 3 ya. Nih, yang 3. Kemudian yang keempat, N pangkat 5 kali N pangkat 2. Nah, itu sama dengan N pangkat 7. Ya. 7 ini dapat kali 5 tambah 2. 5 tambah 2 sama dengan 7. Ya. Nah, dari keempat contoh ini dapat kita simpulkan, ya. Kita lihat sifat perkalian untuk pada perpangkatan. Nah, seperti ini, ya. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, M dan N ini adalah pangkat, ya. A adalah bilangan pokok dengan bilangan pokok yang sama, ya. Itu sama dengan A pangkat M kali ditambah N, ya. Bapak ulang lagi. A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, inilah sifatnya perkalian, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat contohnya. Sederhanakanlah. A pangkat 3 kali B pangkat 4 kali A pangkat 5 kali B pangkat 2. Nah, kita sederhanakan. Yang kedua, M pangkat 3 kali N pangkat 2 kali M pangkat 4 kali N pangkat 6. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Caranya adalah kita lihat bilangan pokoknya yang sama. Ya. Yang sama. A. Kita kumpulkan, ya. A pangkat 3 kali A pangkat 5. Kemudian B pangkat 4 kali B pangkat 2. Ini kita kumpulkan yang bilangan pokok yang sama, ya. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita jumlahkan pangkatnya. Ya, jadi sama dengan A pangkat 3 tambah 5 kali B pangkat 4 tambah 2. Ya, 3 tambah 5 8. 4 tambah 2 6. Berarti A pangkat 8 kali B pangkat 6. Inilah bentuk sederhananya. Yang kedua, kita lihat lagi yang sama bilangan pokoknya. M pangkat 3 kalikan dengan M pangkat 4. Kemudian N pangkat 2 kali N pangkat 6. Nih, kita kumpulkan bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokok sudah sama, jumlahkan pangkatnya, ya. Jumlahkan pangkatnya. 3 tambah 4. Kemudian 2 tambah 6. Nah, ini. Jadi sama dengan M pangkat 7 kali N pangkat 8. Ya, 7-nya ini diperoleh dari 3 tambah 4. Kemudian yang 8 ini adalah 2 ditambah 6. Ya, itu contohnya. Kemudian ada soal lagi. Coba kalian nanti coba dikerjakan di buku tulis kalian, ya. Sebagai latihan, ya. Sederhanakanlah. P pangkat 5 kali Q pangkat 3 kali R pangkat 4 kali P pangkat 2 kali Q pangkat 4 kali R pangkat 3. Kemudian A pangkat 3 kali M pangkat 5 kali D pangkat 5 kali A pangkat 3 kali M pangkat 2 kali D pangkat 6. Yang ketiga, 6M pangkat 3 kali 4M pangkat 2 kali 3M pangkat 4. Ya. Nah, caranya sama di sini. Kalian lihat dulu bilangan pokoknya yang sama, kumpulkan. Kalau bilangan pokoknya yang sama, jumlahkan pangkatnya. Nah, jumlahkan pangkatnya. Begitu juga yang nomor 2. Lihat bilangan pokok yang sama, jumlahkan pangkatnya. Ya. Nanti silakan kalian untuk mencoba di buku tulis. Tidak perlu dikumpulkan. Ini sebagai latihan kalian sendiri, ya. Sebagai latihan agar kalian benar-benar mengerti apa yang Bapak jelaskan, ya. Baiklah, Bapak akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti untuk waktu berikutnya silakan kalian untuk mengerjakan soal latihan yang Bapak
kasih tadi dan yang sekarang ini ya. Baiklah Bapak akhiri sekian dan terima kasih.